Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini kita akan belajar bersama lagi, yaitu materi pada buku siswa kelas 2, tema 3, subtema 2, mengenai tugasku sehari-hari di sekolah, pembelajaran pertama. Ayo kita belajar bersama dan semangat belajar. Nah, sekarang kita mulai belajar bersama pembelajaran pertama. Tugasku sehari-hari di sekolah. Hari ini adalah hari Senin. Edo dan teman-temannya tiba di sekolah lebih awal. Mereka sukaria memasuki sekolah. Sekolah mereka terletak di lingkungan yang bersih dan nyaman. Di sebelah kanan dan kiri sekolah terdapat sawah. Sekolah Edo beralamat di Jalan Nusantara nomor 10. Setiap hari Senin, di sekolah diadakan upacara bendera. Edo dan teman-temannya mengikuti upacara dengan tertib. Upacara berlangsung dengan tenang. Pembina upacara menyampaikan pengarahan. Pengarahan berisi tentang pesan-pesan mengenal lingkungan sekolah. Jika kita mengenal lingkungan sekolah, kita akan dapat menjaganya. Semua siswa bertugas menjaga dan merawat sekolah. Nah, untuk selanjutnya di sini terdapat denah ya adik-adik. Nah, coba adik-adik amati denah tersebut. Nah, ini merupakan gambar SDN Nusantara 01. Nah, di sebelah kiri dan kanannya yaitu terdapat sawah. Nah, kemudian di seberangnya terdapat puskesmas, toko, rumah warga, fotokopi, dan balai kelurahan. Nah, karena ini berhadap-hadapan ya adik-adik, maka letak kanan dan kirinya berbeda. Untuk gambar yang di atas ini ya, di sini sebelah kanan. Nah, kemudian yang di sini sebelah kiri. Nah, kalau gambar yang bawah ya, denah yang bawah di sini sebelah kiri, kemudian yang di sini sebelah kanan. Nah, Sekolah Dasar Negeri Nusantara 01 SD Nusantara 01 terletak di Jalan Nusantara nomor 10. Sebelah kanan dan kiri sekolah terdapat sawah. Di depan sekolah terdapat rumah warga, toko, dan tempat fotokopi. Jarak tempuh dari kota ke sekolah sekitar 5 km. Beberapa siswa berangkat ke sekolah di antar orang tuanya. Beberapa siswa berjalan kaki. Ada juga siswa yang berangkat naik angkutan umum. Jalan Nusantara dilalui angkutan umum. Nah, untuk selanjutnya jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Jawablah dengan denah dan teks bacaan tersebut. Nah, coba adik-adik perhatikan denah pada gambar tersebut. Nah, kita mulai dari yang nomor 1. SDN Nusantara 01 terletak di jalan titik-titik. Ya, terletak di Jalan Nusantara. Kemudian yang kedua, di samping kanan dan kiri SDN Nusantara 01 terdapat sawah. Kemudian yang ketiga, di seberang SDN Nusantara 01 terdapat titik-titik. Nah, di seberangnya yaitu kita mulai dari kiri ya adik-adik, terdapat puskesmas, kemudian toko, rumah warga, fotokopi, dan balai kelurahan. Nah, kemudian yang keempat, tempat yang terletak di antara rumah warga dan puskesmas adalah titik-titik. Nah, coba adik-adik perhatikan rumah warga. Nah, rumah warga di sini ya, kemudian puskesmas di sini. Nah, di antara rumah warga dan puskesmas adalah titik-titik. Ya, berarti yang ini ya, toko. Kemudian untuk selanjutnya yang nomor 5, tempat yang terletak di antara rumah warga dan balai kelurahan adalah, nah coba adik-adik perhatikan rumah warga dan balai kelurahan. Nah, ya, tempat yang terletak di antara rumah warga dan balai kelurahan adalah yang ini ya adik-adik, fotokopi. Kemudian yang keenam, jarak antara SDN Nusantara 01 dengan kota adalah titik-titik. 5 km.
Kemudian yang ketujuh, siswa berangkat ke sekolah dengan titik-titik. Ya, berjalan kaki dan naik angkutan umum. Kemudian yang kedelapan, sebutkan tempat antara fotokopi dan puskesmas. Nah, fotokopi di sini ya adik-adik, kemudian puskesmas di sini. Nah, sekarang tempat antara fotokopi dan puskesmas. Ya, ada toko dan rumah warga. Kemudian yang kesembilan, sebutkan nama tempat antara balai kelurahan dan puskesmas. Nah, balai kelurahan di sini ya adik-adik, kemudian puskesmas di sini. Nah, tempat antara balai kelurahan dan puskesmas yaitu ya toko, kemudian rumah warga dan fotokopi. Nah, untuk yang nomor 10, sebutkan nama tempat dua bangunan sebelah kanan puskesmas. Nah, puskesmas di sini ya adik-adik, kemudian sebelah kanannya disuruh untuk menyebutkan dua bangunan. Nah, yang ini ya toko, kemudian rumah warga. Nah, untuk selanjutnya, amatilah lingkungan sekolahmu dengan cermat secara berkelompok. Gambarlah dan jelaskan letak sekolahmu. Nah, adik-adik bisa menggambar letak sekolah adik-adik masing-masing secara berkelompok. Kemudian, jelaskan letak sekolahmu. Nah, ya, misalnya seperti ini. Tuliskan letak sekolahmu yang nomor 1. Nama sekolahku adalah, nah, nama sekolah adik-adik apa misalnya seperti itu ya. Kemudian yang kedua, alamat sekolahku adalah titik-titik. Nah, alamat sekolah adik-adik tempatnya di mana? Kemudian yang ketiga, di sebelah kanan sekolahku terdapat titik-titik. Yang nomor 4, di sebelah kiri sekolahku terdapat titik-titik. Kemudian yang kelima, di depan sekolahku terdapat titik-titik. Nah, ini bisa adik-adik jelaskan berdasarkan letak sekolah adik-adik masing-masing. Uang saku. Setiap hari, Siti mendapat uang saku. Uang saku dapat digunakan untuk membeli makanan atau minuman di sekolah. Jika membawa bekal, uang saku Siti ditabung. Setelah kegiatan upacara, Siti merasa kehausan. Siti dan teman-teman membeli minuman di kantin sekolah. Uang saku setiap siswa berbeda. Siti, Dayu, dan Beni memperoleh uang logam dengan pecahan berbeda. Nah, untuk selanjutnya, ayo menghitung uang Siti, Dayu, dan Beni. Nah, sekarang mari adik-adik kita bersama-sama menghitung uang Siti, uang Dayu, dan uang Beni. Nah, kita mulai dari uang Siti ya. Nah, coba adik-adik perhatikan uang Siti. Nah, ya di sini Siti membawa uang ya 4 keping uang logam 500-an, berarti 500 ditambah 500 ditambah 500 ditambah 500 berarti totalnya 2.000 rupiah, atau bisa juga ya ditulis ke dalam bentuk perkalian. Nah, tadi kan uangnya terdapat 4 keping, berarti 4 dikali dengan 1 kepingnya nilainya 500, berarti 4 dikali 500 itu hasilnya juga 2.000 rupiah. Kemudian ya kita untuk selanjutnya menghitung uang Dayu. Nah, coba adik-adik perhatikan uang Dayu. Nah, Dayu membawa uang ya 2 keping 500-an, berarti 2 dikali 500. Nah, 2 dikali 500 itu hasilnya adalah 1.000. Kemudian si Dayu juga membawa 5 keping uang 200-an, berarti 5 dikali dengan 200. Nah, 5 dikali 200 itu hasilnya adalah 1.000. Nah, jadi ya uang Dayu totalnya adalah 2.000 rupiah. Nah, untuk selanjutnya kita menghitung uang Beni ya. Coba adik-adik perhatikan uang Beni. Nah, di sini Beni membawa 2 keping uang 1.000-an, berarti 1.000 ditambah dengan 1.000. Nah, 1.000 ditambah 1.000 itu hasilnya atau total uang Beni adalah ya 2.000 rupiah. Nah, jadi uang Siti, Dayu, dan Beni bernilai sama ya, yaitu 2.000 rupiah. Nah, untuk selanjutnya mari kita bersama-sama belajar mengenal nilai kelompok pecahan uang. Nah, kita mulai dari gambar yang pertama. Nah, di sini terdapat 2 keping uang 100 rupiah, berarti kalau ditulis itu 200 rupiah. Nah, kalau nilai uangnya itu ditulis Rp 200,00. Kemudian untuk gambar yang ke
kedua. Nah, di sini terdapat ya satu keping uang 500-an dan satu keping uang 100-an. Berarti kalau ditulis menjadi Rp600. Nah, nilai uangnya itu jika ditulis Rp600,00. Nah, kemudian yang ketiga, di sini terdapat dua keping uang Rp100 dan satu keping uang Rp200. Berarti kalau ditulis menjadi Rp400. Nah, nilai uangnya jika ditulis Rp400,00. Nah, untuk selanjutnya pasangkan kelompok uang logam berikut yang bernilai sama. Nah, kita mulai dari yang pertama. Nah, di sini terdapat uang Rp500. Nah, uang manakah yang nilainya sama dengan Rp500? Ya, yang ini ya adik-adik, di sini terdapat dua keping uang Rp200 berarti 400 ya, ditambah dengan satu keping uang Rp100 menjadi Rp500. Nah, kemudian gambar yang kedua ya, di sini terdapat uang logam Rp1.000. Nah, manakah yang bernilai sama? Ya, yang ini adik-adik, di sini terdapat uang Rp500 satu keping, kemudian Rp200 dua keping berarti Rp900 dan satu keping Rp100 berarti semuanya menjadi Rp1.000. Di sekolah Siti terdapat kebun. Kebun itu ditanami berbagai sayuran. Di sana terlihat tukang kebun sedang mencangkul. Nah, adik-adik, sekarang mari kita belajar tentang gerak dasar tari. Nah, gerak dasar tari itu bisa kita gunakan gerak keseharian kita. Nah, coba adik-adik perhatikan gambar tersebut. Nah, gerak dasar tari yang pertama yaitu ya posisi sikap awal menari, kaki merapat, badan tegap. Kemudian yang kedua, posisi tangan lurus ke bawah, badan tegap. Kemudian yang ketiga, gerak menekuk tangan ke samping. Kemudian yang keempat, gerak menekuk tangan ke atas. Nah, untuk selanjutnya yang kelima yaitu posisi kaki berjingkat. Kemudian untuk yang keenam, gerak mengangkat kaki. Yang ketujuh, gerak menekuk tangan ke depan. Dan yang kedelapan, posisi tangan lurus ke bawah, badan tegap. Nah, untuk selanjutnya, lakukan gerakan kepala, tangan, dan kaki seperti gambar di atas. Nah, ini bisa adik-adik praktekkan ya, atau lakukan gerakan tersebut di rumah adik-adik masing-masing. Jangan lupa mintalah bimbingan kepada orang tua. Nah, sampai di sini dulu ya adik-adik belajar bersama kali ini. Nantikan belajar bersama selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.